Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Joy selaku dosen pengampu mata kuliah PAI multidisipliner STAI Denpasar Bali, yang kami banggakan seluruh peserta seminar dan seluruh mahasiswa pasca sarjana STAI Denpasar Bali. Dalam kesempatan ini, mari sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kepadanya biqaulil hamdillah katsiran. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan nikmatnya kepada kita semua, walaupun kita tidak pernah memintanya, dan Allah pun tidak pernah meminta balasannya. Tidak lupa salat serta salam semoga selalu tersanjungkan kepada manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Hadirin para pemirsa, seluruh mahasiswa pasca sarjana STAI Denpasar Bali yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya membuat video sebagai tugas bagi mahasiswa pasca sarjana STAI Denpasar Bali dengan mata kuliah PAI multidisipliner untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berkembang dan terus dinarasikan oleh sebagian kelompok di masyarakat, bahwasannya pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang amoral, penuh dengan hal-hal yang distigmakan dengan yang negatif, baik itu sodomi, pencabulan, bahkan narkotika, bullying, dan sebagainya. Maka saya, Katmani, mahasiswa pasca sarjana PAI STAI Denpasar Bali, dalam kesempatan ini ingin menjelaskan dan mengambil sikap atas semua stigma-stigma yang ada di masyarakat seperti tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sudah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada umatnya termasuk kita semua. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Penggalan surat ini jelas bahwa peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada kita semua, bahwasanya mereka, kata Allah Muhammad, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, katakanlah orang kafir, tidak akan pernah ridho sehingga engkau Muhammad dan umatmu mengikuti agama mereka. Hal inilah yang harus kita pahami betul. Sekaligus narasi-narasi yang berkembang di masyarakat yang distigmakan bahwasanya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang amoral, berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak
menunjukkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai agama yang sebagaimana mestinya. Kita harus paham bahwa semua itu memang sengaja, bahkan didesain oleh mereka. Tidak cukup didesain dengan segala propagandanya, akan tetapi didanai dengan dana yang tidak kecil melalui media-media massa, baik media elektronik maupun medsos. Di mana kita ketahui di era sekarang ini anak-anak muda semua sudah mabuk dengan medsos. Kejadian-kejadian, narasi-narasi yang terus dikembangkan dan dibangun oleh mereka dengan stigma pondok pesantren adalah tempat pendidikan yang amoral, adanya pencabulan, adanya perkosaan. Itu tidak sepenuhnya benar. Memang sebagai masyarakat yang juga tidak boleh menutup mata, adanya kejadian-kejadian yang muncul di beberapa pondok pesantren atau madrasah atau lembaga Islam yang lainnya, adanya kejadian sodomi, adanya perkosaan yang dilakukan oleh salah satu pengurus pesantren atau ketua yayasan. Itu tidak bisa dengan serta-merta mengeneralisir bahwasanya pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang amoral. Kenapa? Karena memang Indonesia ini harus kita akui, bahkan diakui oleh dunia, adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam dengan komposisi kurang lebih 87% masyarakat atau bangsa Indonesia beragama Islam. Maka sudah menjadi barang tentu kejadian-kejadian itu selalu dikolerasikan dengan agama mayoritas kita. Oleh karena itu, para pemirsa dan para peserta seminar yang kami banggakan, kita sebagai aktivis PAI, sebagai mahasiswa pasca sarjana PAI, STAI dan Pasar Bali khususnya, harus mampu menjelaskan, harus mampu menjawab narasi-narasi, bahkan kita harus mampu membalikkan stigma-stigma negatif itu menjadi sebuah narasi yang positif. Karena kalau terus narasi itu dikembangkan oleh mereka dan kita diam saja, maka tidak mustahil ke depan para orang tua yang mempunyai anak-anak didik mulai SD atau MI, MTS dan sebagainya enggan untuk mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren. Kenapa? Perasaan trauma atas kejadian-kejadian yang terus di media massa, di televisi hampir setiap hari dimunculkan lagi. Mestinya itu bisa diredam supaya bisa meminimalisir dampak psikologis masyarakat. Akan tetapi karena desain mereka memang seperti itu, maka kita sebagai aktivis, khususnya mahasiswa pasca sarjana PAI, harus mampu ada di garda depan, mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya pondok pesantren adalah salah satu lembaga keagamaan yang memberikan pelajaran penting
bagi anak-anak didik. Yang pertama adalah hanya pondok pesantrenlah salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pondasi dasar. Ingat, pondasi dasar ini menjadi satu hal yang sangat penting, karena hanya pondasi dasar akidah dan tauhid yang kuatlah, maka anak yang tumbuh kembang menjadi dewasa nantinya tidak mudah diombang-ambingkan, digiring ke sana, digiring ke sini, dibawa pengaruh ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Pondasinya ini kuat. Pondasi akidah dan pondasi tauhid yang ditanamkan sejak usia dini di pondok pesantren itulah yang menjadi dasar yang kuat. Yang kedua, di era globalisasi seperti ini, pondok pesantren sudah tidak bisa lagi menutup mata. Harus open mind. Manajemennya harus berubah. Tidak lagi pondok pesantren hanya berbasis satu keilmuan saja, yaitu ilmu agama. Memang ilmu agama yang nomor satu kita sudah taruh di jadi pondasi akidah dan tauhid yang kuat, tetapi untuk menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan segala aspek keilmuan yang menyangkut kebutuhan duniawi dan ukhrawinya, maka pondok pesantren harus membuka diri untuk memberikan pelajaran multidisipliner. Hal ini dilakukan oleh pondok pesantren guna apa? Membekali anak-anak didiknya, santriwan-santriwati, setelah pondasi akidah dan tauhidnya kuat dengan keilmuan-keilmuan yang lainnya, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, matematika, ipteknya, bahkan ilmu-ilmu yang lainnya termasuk ilmu kedokteran dan sebagainya. Maka tidak aneh atau tidak asing bahwasanya di akhir-akhir ini dengan terbukanya manajemen pondok pesantren akhirnya mampu bersaing. Alumni pondok pesantren mampu masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mengambil prodi-prodi keilmuan yang kaitannya dengan iptek. Bahkan tidak sedikit alumni pondok pesantren mampu bersaing di universitas ternama di luar negeri. Mungkin di Jepang, di Kairo, bahkan di Washington, London dan sebagainya. Ini bukti nyata bahwasanya pondok pesantren ini sudah harus berbenah diri dan terus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah maupun swasta guna untuk mensinergikan potensi-potensi yang ada supaya apa? Supaya keilmuan santriwan maupun santriwati menjadi lengkap. Yang ketiga, dengan adanya kolaborasi dan sinergitas yang bagus, otomatis akan membentuk karakter. Nah, karakter inilah harus kita tunjukkan sebagai bukti nyata. Output kita, pondok pesantren, mampu melahirkan santriwan-santriwati, alumnus yang berkarakter, taat kepada Allah dan Rasulnya, mampu bersaing dengan dunia luarnya, akan tetapi bisa bersinergi dengan siapapun, karena alumni pondok pesantren adalah alumni yang religius dan jenius. Tantangan ke depan adalah menjadi sebuah problema yang harus disiapkan
dengan baik oleh pondok-pondok pesantren sebagai jawaban atas stigma-stigma negatif yang terus dinarasikan oleh mereka. Islam adalah hak, mampu bersaing, mampu untuk melahirkan generasi-generasi yang handal fitini wa dunya hatal akhirah. Demikian para pemirsa dan seluruh peserta seminar yang hadir pada kesempatan hari ini, jawaban saya sebagai mahasiswa pasca sarjana PAI multidisipliner. Semoga narasi-narasi yang berkembang tidak menjadikan racun yang meracuni umat Islam atau orang tua yang mempunyai anak didik, sehingga kita yakin pondok pesantren adalah solusi terbaik untuk menyekolahkan anak-anak kita, mempersiapkan anak didik yang religius dan jenius. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa menjadikan semangat untuk menyiapkan segala keperluannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ten 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 ten.